Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Belum kering kesedihan Ratu Dangdut Elvi Sukaisi diguncang kasus narkoba anak dan menantunya, kini seorang wanita dari Singapura bernama Mega Makcik mendadak muncul menguak sebuah pengakuan mengejutkan. Pasalnya Mega mengaku dijanjikan Elvi untuk diorbitkan menjadi penyanyi hingga rela menggelontorkan uang puluhan juta rupiah. Tapi ironisnya, hingga 5 tahun menanti, Mega mengutas janji-janji Elvi Sukaisi dan anak-anaknya yang kini turut ditahan akibat kasus narkoba tak pernah terwujud. Tak ayal, batas kesabaran Mega pun pecah meradang menjadi tangis emosi meminta keadilan dari Elvi Sukaisi. Sebuah permintaan yang uniknya dijawab oleh Elvi Sukaisi dengan sikap penuh teka-teki. Saya cuma meminta keadilan saja. Keadilan. Saya sudah agak Umi seperti mama akak sendiri. Tapi sama kan ada batasnya. Sekarang saya meminta hak saya saja. Tolong kembalikan master video klip saya. Ada juga lagu saya yang judulnya Lengket-lengket. Pas orang menelpon juga nggak dapat RBT-nya. Walaupun tidak seberapa bagi mereka, tapi bagi saya sangatlah berharga. Ya memang sih saya bikin lagu cuma berapa puluhan juta aja, tapi puluhan juta aja. Tapi biaya saya bolak-balik Singapura, Jakarta, Singapura. Sampai saya jual rumah di Batam, biaya saya bolak-balik Singapura, Jakarta, Singapura, Jakarta. Dia cakap nanti, okey makcik, nanti kita mau launching album kompilasi ini sebulan bulan puasa. Cakap lagi Bang Sehan bilang sebelum Hari Raya Haji. Okey, Abang Ali cakap sebelum tahun baru 2000 kemarin 17. Okey Abang Ali, saya bilang datang lagi saya. Cakaplah saya banyak cakaplah, bawel lah, kepo lah. Awak ada kan tahu kalau orang Singapura kan suka komitmen, yes or not gitu. Jadi saya suka, saya minta, saya punya hak saja. Aduh, Masya Allah. Apa kabar Mega? Apa kabar Mega Makcik? Ya Allah, aku gak sangka di kamu kayak gini ya. Luar biasa. Saksinya banyak. Saksinya banyak. Jadi kita jalan. Jika Elvi Sukaisi dan Wirda yakin benar memiliki saksi-saksi, maka Mega Makcik pun tak mau kalah, mengutas sikap tegas. Tak tanggung-tanggung, Mega telah melayangkan surat somasi ke pihak Elvi Sukaisi yang uniknya bak bertepuk sebelah tangan. Pasalnya Wirda putri Elvi mengaku ibunya belum tahu permasalahan yang terjadi, menyisakan tanda tanya. Sudah mendapatkan somasi, mungkinkah Elvi Sukaisi belum mengetahui duduk permasalahan yang dituntut oleh Mega Makcik? Sebuah tanya yang kian menjulangkan teka-teki. Pasalnya berbeda dari biasanya, Ratu Dangdut Elvi Sukaisi mendadak tak lagi ramah, tapi justru mengutas sikap emosional seperti berikut ini. Kontrak selama 1 tahun tuh saya nggak ada job nyanyi selama 1 tahun. Jadi bang macam mana nih? Ini dah bulan 2 nih sambung kontrak, katanya nggak usah, katanya pas freelance aja gitu. Jadi selama kontrak 1 tahun tuh saya tidak ada job apa-apa. Kita sudah layangkan somasi ke EMI Pro dengan beberapa kronologis dan tuntutan kita. Kita berusaha untuk melakukan restoratif justice, penyelesaian masalah ini di luar jalur hukum. Karena aku nggak mau cerita. Jadi naikin dia aja muka ini, aku nggak mau. Umi itu belum tahu permasalahannya apa, jadi tentunya Umi tidak bisa berkomentar, betul kan? Ya, kalau orang mau buat album pasti ngeluarin uang kan? Dan seolah ingin membuktikan kebenarannya, Mega Makcik dan tim pengacaranya pun mengaku telah mempersiapkan sederet saksi dan bukti otentik mencuatkan tanya. Mungkinkah bukti-bukti dan saksi yang dikantongi Mega bisa mengancam Elvi Sukaisi dengan jerat hukum serius lewat pasal tentang dugaan penipuan? Untuk perjanjian kontrak tentang kesepakatan pembuatan lagu ini tidak ada. Cuman kalau perjanjian untuk mengorbitkan Makcik ada. Cuman batas waktunya sudah selesai. Oh, sudah habis? Sudah selesai. Dalam arti perjanjiannya untuk mengorbitkan. Ada beberapa tanda tangan, tidak hanya ditandatangani oleh Umi Elvi, menggunakan kwitansi yang berlogo EMI Pro. Dari awal kita memiliki bukti, bahkan saksi kita pencipta lagu siap untuk kita jadikan saksi. Kita sudah buat draftnya, beliau sanggup untuk menjadi saksi atas kejadian perkara yang dialami oleh Mega Makcik, klien saya. Mau tak mau tanda tanya besar pun muncul.
masih berduka akibat kasus narkoba yang menimpa anak dan menantunya. Mungkinkah lagi-lagi Elvi Sukaisi akan kembali terpukul cobaan pahit akibat janji-janji manisnya kepada Mega Makcik yang kini berujung konflik panas? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, jika pekan ini Elvi Sukaisi dan pihaknya tidak menjawab somasi, pihak Mega Makcik pun mengancam akan mengambil langkah hukum melaporkan Elvi dengan pasal penipuan. Lebih dari 2 dasawarsa mengukir nama harum di jagat dangdut. Mungkinkah seorang Elvi Sukaisi tega menipu Mega Makcik dengan iming-iming menjadi penyanyi sukses dan melibatkan uang puluhan juta rupiah? Sebuah teka-teki yang kian misterius, semisterius sikap Elvi Sukaisi dan putrinya yang memilih berlalu pergi daripada memberikan jawaban jelas ya atau tidak. Ini kalau memang nanti perbuatan yang sudah dilakukan ini dan kita upayakan untuk penyelesaian itu tidak terlaksana, mungkin bisa jadi kita akan melakukan upaya hukum, kita akan laporkan perbuatan dari pihak EMIPRO dengan dugaan-dugaan tidak pidana. Kalau menurut saya sih ada unsurnya tidak pidana penipuan ada. Kita tunggu dulu jawaban dari mungkin dari EMIPRO atau dari kuasa hukumnya, baru nanti kita kalau memang tidak ada penyelesaian saya akan tunjukkan bukti. Ya, dibilang Abang Sehan, nanti dululah katanya, lagi busy apa gitu. Ya saya sabarlah gitu. Kan juga banyak penyanyi yang lain di dalam ini kan, bukan saya aja. Ada menantunya Umi juga, ada juga ini Dawiyah, ada Bang Sehan, ada nih Mustafa Balasi, ada Kak Wirda juga gitu. Aduh, dia udah di rumah kita, tinggal di rumah kita, terus kita bukan tinggal di rumahnya. Nggak dibagi royaltinya, Umi, katanya nggak dikasih royalti, Umi. Aduh. Lepas. Kabar mengejutkan pekan ini seolah bertubi menyorot kehidupan artis Dian Sastrowardoyo. Pasalnya, Maulana Indraguna Sutowo, sang suami yang sempat mangkir dari panggilan KPK karena tersandung kasus korupsi, pekan ini akan kembali dipanggil. Bagaimanakah Dian dan keluarga menghadapi ujian saat tersandung kasus korupsi? Benarkah Dian dirundung sedih? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar terbaru dari Daus Mini yang akhirnya memperkenalkan sang istri baru. Usai jeda pariwara berikut ini. Dugaan kasus suap terkait pengadaan mesin dan pesawat salah satu maskapai penerbangan di tanah air turut serta menyeret nama suami Dian Sastrowardoyo, Maulana Indraguna Sutowo. Tapi bukan sebagai tersangka, suami Dian Sastro yang merupakan direktur utama salah satu perusahaan tersebut akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dan setelah sempat tidak hadir dalam pemanggilan sebelumnya, suami Dian Sastro tersebut akan kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam waktu dekat ini. Lalu, apa yang membuat Indraguna sempat absen dari pemanggilan sebelumnya? Ya, akan dilakukan pemanggilan ulang baik terhadap pendirinya ya, salah satu pendiri MRA tersebut ataupun direktur utama PT MRA itu akan kita lakukan pemanggilan ulang. Tapi saya belum dapat jadwalnya kapan. Nanti kalau sudah ada jadwal dari penyidik kami informasikan. Karena kami butuh keterangan dari mereka terkait dengan mekanisme keuangan dan mekanisme korporasi di PT MRA sehubungan dengan posisi tersangka SS di sana. Nah, kami sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan mesin dan pesawat. 2 tersangka sudah kita tetapkan. Nah, posisi saksi yang kita panggil ini adalah berada di PT MRA. Jadi karena posisi di sana dan kita ingin mendalami lebih lanjut mekanisme keuangan di perusahaan tersebut. Pada hari pemeriksaan itu kita belum menerima alasan, tapi besoknya kami mendapatkan informasi disampaikan pada penyidik bahwa saksi tidak hadir karena baru kembali dari luar negeri dan juga disampaikan kurang sehat ya untuk pendiri PT MRA tersebut.
Dari dugaan kasus korupsi yang membuat suami Dian Sastro dipanggil sebagai salah satu saksi, inilah kebahagiaan Dausmini menjalankan hari-hari sebagai pengantin baru setelah menikah dengan Rahandini Destia Astrinatri pada pekan lalu. Pernikahan kedua Dausmini yang cukup mengejutkan publik tersebut seolah sengaja ditutup-tutupi. Tapi Dausmini yang kali ini ikut memperkenalkan sosok sang istri memiliki jawaban tersendiri. Lantas mengapa Dausmini dan Destia tak mengabari keluarga mereka sebelum melangsungkan prosesi sakral ijab kabul? Sekarang ini ya alhamdulillah pemirsa juga udah tahu, semua masyarakat layak ramai juga udah tahu Daus udah nikah meskipun secara agama gitu kan, tapi Daus saat ini udah punya istri gitu kan, dan di Bekasi. Cuman bukan kita niat buat ngelangkahin atau songong sama keluarga, kita nggak ada niat kayak gitu. Nggak ada, cuma nggak mau nimbulin nantinya seuzon sama orang-orang, fitnah sama orang-orang gitu. Kalau kakak untuk yang terutama sih sebenarnya kakak yang pertama ya, semua sih kakak saya 5 semuanya sebenarnya marah benar-benar marah. Apalagi mama ya, mama saya tinggal orang tua saya tinggal satu, tinggal ibu doang. Cuman dari pelan-pelan dari omongan tante saya ya udah misalnya menenangkan mama saya, kakak saya ya kira ya udah, yang penting tinggal dihitungi aja, resepsinya aja. Meski sempat memantik konflik keluarga karena Dausmini dan Destia tak mengabari keluarga sebelumnya, tapi kini persoalan itu disebut keduanya sudah mencair. Bahkan Dausmini dan Destia telah meretas perjalanan bulan madu secara singkat di Pulau Dewata Bali. Bidadari tak bersayap datang. Dan setelah hampir 5 tahun menduda, seperti apa kebahagiaan ayah satu anak ini saat kembali memiliki istri yang juga sudah memiliki 1 anak? Dikirim Tuhan dalam wujud. Alhamdulillah. Udah. Jadi sekalian kerja juga dia. Kemarin ke Bali, jadi Daus itu emang ada syuting di salah satu TV swasta gitu kan. Itu ya udah daripada nyari waktunya susah lagi untuk berdua, mungkin kan sudah yuk ikut aja. Bilang gitu kan, ikut aja yuk, sekalian kita ya honeymoon lah kalau kata anak. Dia romantis sih, iya. Terus lucu, kita lebih nyamannya karena sama-sama suka suka bercanda. Memang kebetulan anak saya manggil saya mami, jadi dari dulu kan papi ini ya lanjut. Usia anak saya 6 tahun lebih, September nanti baru 7 tahun. Masuk SD. Udah masuk SD. Kalau misalnya saya nggak, dia lebih jarang WA ke saya loh. Malah ke anak. Malah ke papanya, ke papinya. Kenapa tiba-tiba WA? Ntar dia, nih anaknya WA. Masa? Aku bilang gitu. Sampai habis nyawaku, sampai habis. Tengah menikmati masa-masa indah, Dausmini dan Destia yang terkesan menutupi prosesi akad nikah mereka siap berbagi kebahagiaan dalam waktu dekat ini. Atas permintaan kedua keluarga, benarkah Daus dan Destia akan segera menggelar resepsi di kediaman istrinya? Insya Allah. Karena kedua belah pihak memang pengennya seperti itu. Pengennya secara agama udah resmi, juga pengen secara negara juga pengen resmi. Kita juga dikasih tahu ya, Pi? Iya. Tenang aja, resepsinya ya pasti di tempat perempuan lah, gitu kan. Bulan ini atau bulan depan? Insya Allah secepatnya. Makanya doain ya. Nanti kita ketika resepsi kita bakal kasih tahu, kita undang kok, kita undang ya, Pi ya. 12. Banyak amat lo, banyak amat lo. Mau main bola lo. Taksiku udah datang, taksiku. Anak berapa Pi katanya? Ya nggak usah banyak-banyak lah. 12 banyak amat. Enggak lah. Ya, sekasihnya aja dari Allah. Iya. Kalau emang udah dikasih ya sudah dikasih sama Allah, percaya sama Allah, kita ikutin sih. Sementara itu, Dausmini yang sempat diterpa kabar tak sedap seiring kemunculan seorang wanita bernama Riana Dewi yang mengaku memiliki hubungan istimewa dengan sang komedian, juga memiliki pandangan tersendiri atas hubungan yang sempat terjalin di antara keduanya. Untuk hal itu ya harus luruskan, emang kami ini emang sempet yang namanya chattingan iya, WA-an iya, gitu kan. Chattingannya papi sama Mbak Riana terus dikasih tahu semua sama saya. Jadi nggak ada kesannya papi tutupin. Oh iya, nggak ada yang ditutupin maksudnya gitu kan. Terus itu nggak ada. Wajar kalau cemburu ya, namanya istri wajar. Karena kan
saat ini ya sekarang seorang istri mana ada sih yang ibaratnya ada idaman lain kan gitu, ada cewek lain kan gitu, nggak ada gitu ya, pasti cemburu ya Mia. Cuma toh udah mau diapain, udah kelar. Itu masalahnya toh juga emang pada nyataannya nggak seperti itu, Daus tidak seperti itu. Kenal emang kenal, kenal juga itu kita pulang dari sebuah acara di daerah Senayan itu ya Mia, di sebuah Senayan. Waktu itu dia merasa Daus ngapa-ngapain tersakiti, ya Daus minta maaf gitu, nggak ada maksud seperti apa-apa, nggak ada maksud seperti itu gitu pemirsa. Sampai habis nyawaku, sampai habis. Kebahagiaan sempurna pekan ini melanda pasangan artis Nikta Gina dan Rizky Kinos sang suami. Pasalnya, kemarin Nikta melahirkan bayi yang berjenis kelamin perempuan yang melengkapi keluarga Nikta dan Rizky dengan sepasang anak laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimanakah kebahagiaan Nikta dan keluarga? Dan mengapa Nikta Gina dan Rizky Kinos memberikan nama yang unik, yaitu lembar putih untuk putri kecil mereka? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot yang akan kami rangkai dengan kabar menarik lainnya sesaat lagi. Kau kini telah hidup menjadi bintang kecil untuk hidupku. Kejutan sekaligus perjuangan luar biasa seolah mengisi kamus hidup artis Nikta Gina pekan ini. Ya, kejutan karena Nikta tak menyangka jika proses persalinan anak keduanya pada tanggal 27 Maret 2018 bakal diwarnai serangkaian peristiwa tak terduga. Di antaranya, target Nikita yang ingin melahirkan lewat proses persalinan normal mendadak berubah haluan berujung di meja operasi sesar. Gara-garanya, Nikta yang telah berjuang melawan sakit meregang nyawa selama 14 jam akhirnya kelelahan dan menyerah tidak kuat. Akibatnya, Nikta pun melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan lewat proses operasi sesar yang syarat diwarnai dengan menit-menit dramatis. Cinta. Surprise-nya yang anak kedua ini luar biasa gitu kan. Nggak tega gue ngelihatnya gitu kan. Dari setiap kontraksi cuman peluk Kinos sampai mulai narik baju sampai udah nyakar, dari cuman nahan gitu sampai udah begitu ya udah deh. Sampai pucat pokoknya udah kayak mau pingsan segala macem, tapi tetap gue nggak mau nyuruh dia langsung sesar kalau sampai dia belum memutuskan oke, gue sesar. Persalinannya nggak maju sampai udah 14 jam masih pembukaan 2 dan aku udah nyeri kontraksinya udah kayak hampir tiap semenit sekali kali, itu rasanya udah kayak mau mati gitu ya. Cuman ya udah akhirnya aku pikir kayak daripada akunya yang tewas di jalan ya kan, jadi coy, tapi bener rasanya luar biasa Mas. Akhirnya aku udah bilang sama dokternya saya nggak sanggup deh, saya mau lahir sesar aja, yang penting gimana caranya insya Allah saya sama bayi saya sehat. Karena gue nggak tahu sampai akhirnya dia lahir di dunia ini, gue nggak tahu itu cewek atau cowok. Kau penerus darahku. Melewati proses persalinan yang dramatis, uniknya Nikta Gina dan Rizky Kinos sang suami pun menganugerahi putri kedua mereka dengan nama yang tak biasa, yaitu lembar putih Trinikta. Kehadiran lembar putih Trinikta kini seolah melengkapi kebahagiaan Nikta dan Rizky untuk memiliki sepasang anak lelaki dan perempuan dengan sempurna. Uniknya, lembar putih pun konon sekaligus menjadi penutup Nikta untuk berhenti dan tak lagi menambah momongan menyisakan tanya. Harus melewati momen persalinan yang dramatis meregang nyawa hingga lebih dari 14 jam, mungkinkah Nikta Gina trauma sehingga jera takut untuk memiliki anak lagi? Namanya adalah lembar putih Trinikta. Cewek identik sama sesuatu yang putih, bersih, suci, seperti halnya lembaran putih. Itu aja. Trinikta, nama gue sama Gina yang dipakai juga di anak yang pertama panutan, Triantono dan juga Nikta Gina, jadi Trinikta. Alhamdulillah udah dapet sepasang ya, udah dapet cewek sama cowok. Jadi kalau nanti sama Allah ternyata dikasih lagi, ya terima alhamdulillah. Tapi kalau untuk ditanya apakah rencana buat lagi, masih iya, ikut program pemerintah 2 anak cukup. Terkadang kita sulit menemukan kebahagiaan. Bukan karena kebahagiaan itu sulit untuk dicari,
Tapi hanya karena kita sibuk mengejar apa yang kita mau, sampai kita lupa bahwa kebahagiaan itu ada di dekat kita. Jauh dari kebahagiaan Nikta Gina, aktor Brian Domani pun tak kalah mendulang kejutan manis pekan ini. Pasalnya, aksi Brian melakukan nobar atau nonton bareng bersama sederet pemain film Revan dan Reina di hari perdana pemutaran film tersebut diwarnai kejutan manis. Pasalnya, Brian dan kawan-kawan tak menyangka jika film Revan dan Reina itu tak hanya mampu menyedot antusias penonton, tapi juga sukses membuat para penonton dirundung baper. Pemirsa Hot Shot, kita dari cast Revan Reina lagi nobar bareng di Plaza Ramayana, Depok. Mana suaranya? Iya. Terkadang kita sulit menemukan kebahagiaan. Bukan karena kebahagiaan itu sulit untuk dicari, tapi hanya karena kita sibuk mengejar apa yang kita mau, sampai kita lupa bahwa kebahagiaan itu ada di dekat kita. Fabian memang cinta pertamaku. Apa yang lo lihat tadi tuh gak sesuai sama yang lo pikirin. Gue tahu gue bukan Fabian. Ini bukan soal ngerti atau enggak, Pan. Ini soal lo di mana saat gue butuh lo. Masih biasa saja. Halo semua, thank you. Thank you all udah pada nonton film Revan dan Reina. Mudah-mudahan kalian suka. Sorry kalau ada kurang apa-apa. Apa? Sedih lucu. Apa? Baper gak? Revan! Ya, turut dibintangi oleh Angela Gilshan sebagai Reina dan Brian Domani sebagai Revan. Film Revan dan Reina memang menjanjikan alur kisah cinta yang menggetarkan emosi. Ditambah dengan setting film yang memanjakan mata dengan keindahan alam Indonesia seperti Laut Bali, film Revan dan Reina pun digadang-gadang bakal mengguncangkan fenomena baper tingkat tinggi. Pesannya banyak. Kayak soal moral segala macem. Terus kayak cinta itu nggak dilihat dari apa? Dilihat dari apa? Dari umur. Ketulusan cinta, keikhlasan cinta, kesabaran. Jangan lupa saksikan film Revan dan Reina mulai hari ini di bioskop kesayangan Anja. Terkadang kita sulit menemukan kebahagiaan. Bukan karena kebahagiaan itu sulit untuk dicari, tapi hanya karena kita sibuk mengejar apa yang kita mau, sampai kita lupa bahwa kebahagiaan itu ada di dekat kita. Fabian memang cinta pertamaku. Apa yang lo lihat tadi tuh gak sesuai sama yang lo pikirin. Gue tahu gue bukan Fabian. Ini bukan soal ngerti atau enggak, Pan. Ini soal lo di mana saat gue butuh lo. Masih biasa saja. Cheers. Kesuksesan kisah cinta Dito dan Ayu Dyabing Slamet saat diluncurkan dalam bentuk buku, kini diiringi oleh filmnya yang dibintangi Adipati Dolken dan Vanessa Priscilla. Tak kalah baper dengan para penggemar bukunya, film Teman Tapi Menikah juga disambut sangat antusias oleh pecinta film tanah air. Sejak tayang perdana, beragam komentar membanjiri sosial media. Ringan tapi nempel di hati, itulah sejumlah komentar yang ramai dibicarakan di sosial media, lengkap dengan hashtag Teman Tapi Menikah. Dan pujian yang membanjiri dunia maya bukan sekedar cerita. Lihat saja bagaimana ketika Adipati Dolken mendapati bioskop yang memutar film tersebut didapati penonton hingga bangku terdepan. Bahkan sejak show pertama, tiket film Teman Tapi Menikah ludes terjual. Tak heran ketika hanya dalam hitungan hari, film Teman Tapi Menikah langsung menambah layar. Kita lihat apakah udah rame. Kalau suka nonton lagi. Kalau suka juga dikasih tahu ke teman-temannya nanti supaya nonton juga.
Ya. Ya. Oh iya, satu lagi direkam, oke? Aja boleh gak? Nggak boleh direkam, nggak boleh di story, nggak boleh dimasukin ke dalam sosial media kalian. Karena itu melanggar. Kita foto rame-rame, ayo. Ayo. 1, 2, 3, cheers! Lagi. Sorry. Luar biasa banget, maksudnya di setiap kita datengin tempatnya itu selalu full dan selalu rame banget. Mereka selalu happy, kita ada di situ juga gitu. Iya sih, maksudnya jadi menimbulkan kita tuh jadi semangat banget gitu untuk promoin ini terus gitu sih. Alhamdulillah 95% positif semua komentarnya dan semuanya seneng banget sama filmnya. Itu dia, makanya tadi gue punya kata-kata film ringan tapi bermakna karena emang mereka ngeluarin kata-kata itu semua gitu, ringan tapi nempel gitu. Premiere itu tuh atmosfernya itu penuh dengan cinta gitu, kayaknya semua orang tuh bahagia waktu nonton film ini gitu. Dan buat gue sebagai pemain yang ada di film ini juga, gue sangat bangga ada di sini gitu. Dan buat gue pencapaian cukup besar kalau gue bisa mendeliver film kepada penonton dan semuanya bahagia nonton filmnya, itu sih. Besarnya animo masyarakat yang ikut terbawa perasaan dengan petualangan cinta Dito dan Ayudhya hingga berbahagia dalam bahtera rumah tangga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Adipati dan Vanessa. Bahkan Raline Shah yang sudah menyaksikan film Teman Tapi Menikah di bioskop mengakui kualitas akting dua bintang muda tersebut. Artinya adalah film yang nempel sama kalian gitu setelah nonton. Gue percaya banget kan abis nonton film itu senyum-senyum, terus kayak apa ya, membekas gitu memori-memori scene-scene-nya. Ya itu sih, maksudnya film ini menghibur banget sih. Hai, aku baru aja nonton Teman Tapi Menikah dan filmnya seru banget. For those of you yang nggak tahu mau nonton apa weekend ini, this film is super cute. I love the cast, I love the acting. Ketika sahabat lo bilang dia mau nikah, harusnya lo ikut seneng. Tapi ini beda. Dia beda. Oh, mau putus sama Dila. Ya habis gimana dong, Ca? Lo harus berubah. Masalah gue selalu itu. Gue mikirnya sih gue berubah. Tapi kenyataannya enggak. Makanya gue cuma cinta sama satu cewek. Sama 12 tahun. Pemeran-pemerannya kan banyak komika segala macam, jadi benar-benar lucu banget. Jadi pas lagi nggak syuting pun ketawa terus, jadi nggak berasa nunggu lama. Ya, Ler, ada info. Pusat pemerintahan akan dipindah ke Kalimantan. Kalau Kalibata kan kuburan, ya. Ada senjata nggak? Jangan ditanya, digeledah dong. Mundur sekarang! Dikenal sebagai komika, Pandji Pragiwaksono didaulat berkiprah di balik layar film layar lebar. Film berjudul Partikelir tak hanya menandai debut Pandji sebagai sutradara, tapi sekaligus sebagai penulis skenario di film bergenre komedi aksi tersebut. Film ini kian berkesan saat Pandji mengusung tema body cop yang jarang ada di tanah air. Tak tanggung-tanggung, dalam debutnya sebagai sutradara, sekaligus penulis skenario film Partikelir, Pandji mengaku mendapat banyak inspirasi dan langsung menulis cerita tentang dua sahabat yang sudah bersama-sama sejak sekolah dan kerap memecahkan masalah layaknya seorang detektif di kota Edinburgh. Lantas, seperti apa kebanggaan Pandji saat akhirnya bisa menyusul kiprah Raditya Dika dan Ernest Prakasa yang telah lebih dulu berkecimpung di dunia film? Kesempatan yang luar biasa dikasih sama Papa Royce dan Star Vision. Saya punya
sebuah konsep cerita yang ada di kepala, nggak bisa keluar, nggak tahu bagaimana cara ngeluarinnya. Ketika Pak Parwes panggil saya untuk nulis dan ngedirect, beliau ngambil sinopsis yang paling saya simpan dalam hati, yaitu Partikelir. Jadi ketika beliau bilang saya pengen Partikelir, saya langsung giat bekerja. Dan waktu itu kebetulan sekali, saya ada di Edinburgh, syuting untuk film lain sebenarnya. Tapi Edinburgh adalah kota kelahirannya Sir Arthur Conan Doyle, pencipta Sherlock Holmes. Jadi saya nulis film detektif di kota tempat karakter detektif terkenal lahir. Sebenarnya idenya tuh hanya pertama kali di kepala saya tuh lucu juga ya kalau ada film body cup di Indonesia. Awalnya cuma itu premisnya. Terus ketika saya disuruh untuk nulis, saya langsung bikin sinopsis panjang. Saya sangat bangga sama hasilnya. Saya bisa bilang ini adalah yang terbaik yang saya bisa kasih. Tidak ada satupun bagian dari film itu yang saya kenapa gini sih, nggak ada satupun. Film yang menghadirkan banyak cameo seperti Epy Kusnandar hingga Agung Hercules ini juga melibatkan bintang cantik Aureli Moremans. Berperan sebagai Tiara dengan karakter jutek, kekasih musisi Elo ini justru mendapat tantangan berbeda. Apalagi jika bukan harus menahan tawa saat beradu akting dengan begitu banyak komika, dengan banyolan-banyolan segar yang selalu hadir di tengah-tengah syuting mereka. Di sini aku nggak boleh banyak senyum karena di sini si Tiara ini benar-benar yang jutek, yang nggak cepet impressed gitu. Pemerannya kan banyak komika segala macam, jadi benar-benar lucu banget. Jadi pas lagi nggak syuting pun ketawa terus, jadi nggak berasa nunggu lama. Semuanya lucu sih, cuma nggak tahu kenapa aku suka banget sama humornya Mas Panji. Kayak dia effortless gitu lucunya, kayak dia dengan tatapannya aja bisa bikin aku ketawa. Ceritanya sih yang pasti ceritanya bagus banget, kan jarang tuh ada yang film body cup gitu, sekarang kan lebih banyak film horor yang lagi naik gitu, jadi ini beda menurut aku. Dan ada twistnya di cerita ini yang bikin aku senang. Makanya kalau Anda menyaksikan, kalau Anda suka, ceritakanlah pada dunia. Nggak suka pun ceritakan pada dunia, yang penting ada pembicaraan tentang Partikelir 5 April. Ya, Ler, ada info. Pusat pemerintahan akan dipindah ke Kalimantan. Kalau Kalibata kan kuburan, ya. Ada senjata nggak? Jangan ditanya, digeledah dong. Mundur sekarang! Saya mau tanya-tanya tentang rantau. Nggak pernah coba-coba yang begituan. Teman-teman saya tuh, Panji. Kenapa ya? Pilkada. Biasa. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua.